Oke, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Bapak Riko Adrial selaku Bapak dosen pengampu mata kuliah Biofisika dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsa Urza Kumala dengan NIM 241044 selaku Ketua Kelompok 3 dan juga moderator pada presentasi kali ini. Dan dengan anggota yaitu Perkenalkan, nama saya Cynthia Pratio Harahap dengan NIM 2410441017. Saya Miranti dengan NIM 2410442040. Dan saya Mutila Septiani dengan NIM 2410441032. Dan saya Yudia Mega Putri dengan NIM 2210443030. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yaitu tentang biomekanika tulang dan sendi. Topik ini sangat menarik dan juga penting karena membahas bagaimana tulang dan sendi manusia bekerja secara mekanis dan menunjang gerakan dan aktivitas kita sehari-hari. Mulai dari menopang tubuh, melindungi organ, hingga menghasilkan gerakan yang efisien. Dan juga sangat penting karena dalam penerapan di bidang kesehatan, olahraga, dan juga teknik rehabilitasi. Langsung saja tanpa memperpanjang waktu, presentasi pertama yaitu tentang pendahuluan dan juga struktur mikrotulang yang akan disampaikan oleh Kak Yudia. Kepada Kak Yudia, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari biomekanika. Pertama kita langsung masuk ke latar belakang. Adapun yang melatar belakangi dari biomekanika itu sendiri, yang pertama yaitu biomekanika itu merupakan salah satu cabang ilmu yang menerapkan prinsip mekanika pada sistem biologis, khususnya itu pada tubuh manusia. Kemudian biomekanika ini itu sangat penting, khususnya untuk memahami biomekanika pada tulang dan sendi dalam aktivitas sehari-hari, seperti aktivitas olahraga dan dalam bidang kesehatan lainnya. Kemudian biomekanika ini itu juga penting untuk memberi pemahaman kepada kita dalam menganalisis gerakan, mencegah cedera, dan juga merancang alat bantu untuk gerakan pada manusia. Next. Di sini itu ada rumusan masalah dan juga tujuan. Rumusan masalahnya terbagi menjadi 4. Yang pertama itu apa itu biomekanika dan mengapa biomekanika itu penting, dan bagaimana struktur mikro serta sifat mekanis pada tulang. Kemudian bagaimana hubungan stres, strain pada tulang, bagaimana perhitungan torsi pada sendi, serta apa aplikasi biomekanika tulang dan sendi dalam kehidupan nyata. Kemudian tujuannya juga terbagi menjadi 4. Yang pertama itu untuk menjelaskan konsep dasar biomekanika dan penerapannya. Kemudian untuk mendeskripsikan struktur mikrotulang dan sifat mekanisnya, serta untuk menganalisis hubungan stres strain pada tulang. Juga menjelaskan dan menghitung torsi pada sendi, serta yang terakhir itu menguraikan aplikasi biomekanika dalam kehidupan nyata. Next. Ini merupakan konsep dasar dari biomekanika. Pertama itu ada pengertian biomekanika seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang tadi, yaitu biomekanika itu merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana prinsip-prinsip mekanik di dalam tubuh manusia itu bekerja, khususnya itu pada otot, tulang, maupun sendi. Kemudian ilmu ini juga berfokus pada tubuh yang menghasilkan gerakan, bagaimana gaya bekerja pada jaringan tubuh, serta bagaimana jaringan tersebut merespon gaya tersebut. Kemudian biomekanika ini juga melakukan analisis kuantitatif terhadap gerakan manusia, misalnya dalam menghitung gaya, torsi, ataupun tekanan yang muncul selama aktivitas fisik, sehingga dapat dipahami apakah gerakan tersebut aman pada tubuh kita atau gerakan tersebut malah berpotensi sehingga menyebabkan cedera pada tubuh. Kemudian biomekanika ini itu memiliki peran atau fungsi pada tubuh manusia itu sendiri, terbagi menjadi 3.
Yang pertama itu kita bisa memahami cara tubuh bagaimana dia menghasilkan gerakan seperti dia menopang beban dan mencegah cedera. Dan yang kedua itu dia penting dalam menerapkan aplikasi dalam bidang kedokteran atau medis seperti dalam perancangan alat bantu gerak yang nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya, dan juga dalam dapat membantu pemulihan pasien. Dan yang terakhir itu bisa meningkatkan prestasi atlet melalui optimasi efisiensi gerakan dan meminimasi risiko cedera. Selanjutnya. Oke, sekian penyampaian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Kak Yudia. Materi selanjutnya tentang konsep fisika pada biomekanika yang akan saya jelaskan. Nah, konsep-konsep fisika yang ada pada biomekanika tulang dan sendi, yaitu fisika dalam biomekanika itu menjelaskan tentang cara gaya mempengaruhi gerakan tubuh manusia. Melalui konsep gaya, momen, torsi, tegangan dan regangan, serta elastisitas, kita bisa memahami bagaimana kita bergerak, bagaimana kita beraktivitas sehari-hari. Nah, di sini ada konsep fisika pada biomekanika. Yang pertama itu gaya atau force. Nah, gaya merupakan penyebab perubahan bentuk atau gerakan. Jadi, gaya itu merupakan suatu interaksi yang bisa menyebabkan perubahan bentuk atau gerakan suatu benda. Nah, dijelaskan dalam hukum 2 Newton, hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan M dikali A, di mana F merupakan gaya dengan satuan Newton, dan dan M merupakan massa dalam satuannya kilogram, dan A merupakan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, yang kedua ada konsep fisika yaitu momen dan torsi. Nah, momen dan torsi ini merupakan gaya yang menyebabkan adanya rotasi, yang merupakan hasil kali antara gaya dan jarak dari titik putar. Nah, dapat kita lihat rumusnya yaitu M sama dengan F dikali D, yaitu momen sama dengan gaya dikali lengan momen, atau D dengan satuannya meter. Lalu, dalam sistem tulang dan otot, otot itu memberikan gaya pada jarak tertentu dari sumbu sendi, sehingga menghasilkan momen rotasi yang memungkinkan gerakan. Yang ketiga ada tegangan dan regangan atau stress and strain. Nah, tegangan dan regangan ini merupakan respon jaringan terhadap beban. Nah, yang pertama kita bahas dulu tegangan atau stres. Tegangan ini merupakan gaya yang bekerja pada satuan luas penampang. Secara matematisnya dapat kita lihat yaitu sigma sama dengan F per A, yaitu gaya per luas penampang. Selanjutnya regangan atau strain. Nah, regangan ini merupakan perubahan panjang terhadap panjang awal, di mana persamaannya E sama dengan delta L per L0. Jadi, perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula atau panjang awalnya. Nah, hubungan antara tegangan dan regangan ini menggambarkan bagaimana jaringan biologis itu merespon beban mekanis pada tubuh kita. Nah, selanjutnya yang keempat ada modulus elastisitas atau kekakuan. Nah, modulus elastisitas itu rumusnya E sama dengan sigma per epsilon. Nah, jadi modulus elastisitas ini merupakan hasil bagi antara tegangan dibagi dengan regangan. Sekian materi tentang konsep fisika pada biomekanika. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu materi tentang struktur mikrotulang yang akan dijelaskan oleh Cynthia Pratiwi. Kepada Tiwi, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur mikrotulang, di mana secara umum tulang tersusun dari 3 komponen utama. Yang pertama itu kolagen, terdiri dari 25-30%, mineral 60-70%, dan air sekitar 10%. Di mana yang pertama ini, kolagen adalah protein yang memberikan kelenturan dan kekuatan tarik pada tulang. Jadi, kolagen membuat tulang tidak mudah patah ketika ditarik atau ditekuk. Yang kedua yaitu mineral. Mineral adalah yang membuat tulang menjadi keras, kuat, dan menahan tekanan. Bisa dibayangkan seperti semen yang memberikan kekokohan pada bangunan. Yang ketiga yaitu air. Air berfungsi menjaga kelembapan jaringan serta mendukung metabolisme sel tulang. Kombinasi antara kolagen, mineral, dan air yaitu untuk membuat tulang menjadi material komposit yang alami, yang menjadi kuat, lentur, dan mampu beradaptasi terhadap kondisi tubuh.
Kombinasi ketiga komponen ini menghasilkan material komposit alami yang kuat, lentur, dan adaptif, di mana tulang kompak atau compact bone adalah tulang yang sangat keras, padat, sistem avers atau osteon. Dan tulang spongiosa atau spongy bone adalah tulang yang berongga yang tersusun dari jaringan seperti jaringan yang disebut trabeculola. Jadi, struktur mikro tulang adalah gabungan kolagen, mineral, dan air, serta adanya dua jenis jaringan kompak dan spongiosa yang membuat tulang menjadi lebih kuat, fleksibel, dan mampu menjalankan banyak fungsi penting dalam tubuh. Baik, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tiwi. Selanjutnya, next slide, yaitu materi tentang pengaruh arah beban pada tulang yang akan disampaikan oleh Mutiara Septiani. Kepada Mutiara dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh arah beban pada tulang. Tulang memiliki sifat anisotropi, yaitu kekuatan dan kelenturannya tidak sama pada semua arah. Dengan kata lain, respon tulang terhadap beban tergantung arah gaya yang diberikan. Yang pertama, anisotropi tulang, yaitu sifat mekanik tulang yang bervariasi bergantung pada arah gaya yang diterima. Contohnya, tulang lebih kuat terhadap gaya tekan dibanding tarikan atau torsi. Kekuatan tulang berubah jika beban datang dari arah berbeda. Artinya, tulang dirancang untuk menahan beban sesuai fungsinya dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, arah longitudinal atau sejajar tulang, yaitu tulang memiliki kekuatan tertinggi ketika gaya diberikan sejajar dengan panjang tulang karena serat kolagen dan struktur trabekula tersusun mengikuti arah utama beban tubuh. Contohnya, tulang tibia dan femur menahan berat badan saat berdiri. Yang ketiga, arah transversal atau melintang tulang, yaitu kekuatan lebih rendah bila gaya datang dari samping. Karena struktur trabekular lebih jarang untuk arah lateral. Tersusun bukan untuk menahan benturan dari samping. Contohnya, patah tulang akibat benturan dari samping seperti kecelakaan. Yang keempat, implikasi biomedis. Implikasi biomedis ini penting untuk perancangan protestik, rehabilitas cedera dan fisioterapi, pencegahan cedera olahraga, dan analisis risiko osteoporosis. Engineer kesehatan harus memperhatikan arah beban dominan saat merancang alat ortopedi. Jadi, tulang paling kuat menahan gaya searah panjangnya dan berpotensi patah jika gaya datang dari area yang tidak bisa diterima. Baik, diserahkan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Mutiara. Selanjutnya, materi tentang perhitungan sederhana dan analisis kekuatan tulang dan momen gaya atau torsi pada sendi. Nah, untuk materi ini akan saya sampaikan kembali. Baik, sebelum contoh soal, kita harus mengetahui apa itu torsi. Nah, torsi tadi sudah kita bahas bahwa dia itu merupakan besaran fisika yang menggambarkan kemampuan suatu gaya untuk menyebabkan rotasi. Nah, di sini sendi itu berfungsi sebagai titik poros dan tulang itu bertindak sebagai tuasnya. Jadi, secara umum kita mengetahui bahwa rumus torsi itu tahu sama dengan R dikali F, yaitu lengan momen dikali dengan gaya yang bekerja. Nah, contoh soal yang pertama ini, seseorang memegang barbel 30 kg dengan lengan bawah horizontal. Panjang lengan bawah yaitu 0,4 meter, lalu hitunglah momen gaya barbel terhadap sendi siku. Di sini diketahui percepatan gravitasinya G sama dengan 9,81 meter per sekon kuadrat. Nah, dari soal kita dapat mengetahui bahwa yang diketahui di sini yang pertama ada massa barbel, berarti M-nya sama dengan 30 kg. Selanjutnya, percepatan gravitasinya 9,81 meter per sekon kuadrat. Lalu ada panjang lengan bawah atau jarak dari siku ke tangan, itu merupakan R-nya, R sama dengan 0,4 meter. Lalu lengan bawah berada horizontal, sudutnya 90 derajat, maka dia gaya tegak lurus dengan lengan. Nah, dari soal yang pertama ini ditanya berapa momen gaya barbel terhadap sendi siku. Nah, untuk menjawab, pada ketika kita mengangkat barbel, maka
gaya yang bekerja pada lengan kita yaitu ada gaya berat. Nah, gaya berat itu merupakan W. W itu M dikali G. Maka yang pertama kita menghitung gaya berat terlebih dahulu. F sama dengan M dikali G atau massa dikali percepatan gravitasinya. Massanya kita ketahui 30 kg dikali dengan percepatan gravitasinya 9,81, maka gaya berat diketahui di sini yang telah kita hitung 294,3 Newton. Nah, jika sudah dapat gaya berat, selanjutnya kita menghitung momen gayanya. Nah, untuk momen gaya di sini itu rumusnya M sama dengan R dikali F, yaitu lengan momennya dikali dengan gaya beratnya. Nah, R-nya itu sudah diketahui yaitu 0,4 meter, maka dikalikan dengan gaya berat yang telah kita hitung tadi yaitu sebesar 294,3. Maka didapat momen gayanya M sama dengan 117,7 Newton meter, atau dapat kita bulatkan menjadi 118 Newton meter. Maka barbel akan menghasilkan momen gaya yang bekerja pada lengan bawah kita dengan sebesar 118 Newton meter dengan searah jarum jam dari sudut pandang kita. Nah, berarti di sini dapat kita simpulkan ketika kita mengangkat suatu barbel dengan beratnya 30 kg, maka kita harus memiliki momen gaya sebesar 118 Newton meter, dan arahnya ketika kita angkat itu maka dia akan searah jarum jam dengan sudut pandang kita. Oke, next. Contoh soal yang kedua itu tentang gaya otot bisep. Soal kedua di mana soal berbunyi otot bisep menempel pada radius dengan jarak insersi 0,03 meter dari poros siku. Seseorang menahan barbel 30 kg dengan lengan bawah horizontal. Jadi jarak beban ke poros siku adalah 0,40 meter. Agar lengan tetap diam atau dalam keadaan keseimbangan statis, momen otot harus menahan momen dari beban. Nah, dari soal dapat diketahui yaitu masanya 30 kg, percepatan gravitasinya 9,81 meter per sekon kuadrat, lalu R bebannya atau jarak beban ke poros siku yaitu 0,4 meter, dan jarak lengan dari otot itu adalah R otot sama dengan 0,03 meter. Nah, untuk menjawabnya, maka kita harus mengetahui bahwa jumlah momen pada sendi harus sama dengan 0. Jadi momen gaya atau sigma M sama dengan 0. Nah, sigma M berarti gaya apa saja yang bekerja pada otot bisep ini, yaitu ada gaya berat, yaitu Fm dikali R otot dikurang M dikali G dikali R sama dengan 0. Nah yang pertama untuk nilai Fm dikali R otot sudah diketahui tadi sebesar 0,03 meter. Lalu minus M dikali G dikali R kita pindahkan ke ruas kanan, maka dia akan menjadi positif. Positif M dikali G dikali R. M-nya diketahui 30 kg, dikali gravitasinya 9,81 meter per sekon kuadrat, dan dikali R-nya, R di sini merupakan R beban, yaitu sebesar 0,4 meter. Maka kita dapat Fm-nya itu, kita kalikan dulu MGR, yaitu sebesar 117,6, dibagi dengan R ototnya yaitu 0,03. Maka kita dapatkan hasil Fm, yaitu sebesar 3.920 Newton. Atau dapat kita lihat pada hasilnya, otot bisep harus menghasilkan gaya hampir 4.000 Newton untuk menahan beban 30 kg. Jadi, ketika kita mengangkat beban dengan gaya otot bisep, untuk mengangkat beban sebesar 30 kg, otot bisep kita harus menghasilkan gaya sebesar 4.000 Newton untuk dapat mengangkat bebannya. Baik, terima kasih. Next. Selanjutnya yaitu materi aplikasi biomekanika tulang dan sendi. Untuk materi ini akan disampaikan oleh Miranti. Kepada Miranti, disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi biomekanika tulang dan sendi. Yang pertama adalah analisis cedera. Biomekanika mempelajari bagaimana tubuh menerima dan menahan gaya, sehingga membantu menjelaskan terjadinya fraktur dan sprain. Fraktur itu terjadi ketika tulang tidak mampu menahan beban. Misalnya pada lansia yang terkena osteoporosis, di mana aktivitas ringan seperti berjalan ataupun terpeleset saja sudah dapat menyebabkan patah tulang.
Pencegahannya dapat dilakukan dengan latihan ringan, peningkatan keseimbangan, serta upaya untuk mencegah terjadinya jatuh. Sedangkan sprain sendiri itu terjadi saat sendi bergerak melebihi batas normal. Biasanya misalnya inversi pergelangan kaki ketika berlari dan membuat ligamen tertarik berlebihan hingga robek sebagian. Hal ini dapat dicegah dengan penguatan otot sekitar sendi, latihan keseimbangan, dan penggunaan alas kaki yang tepat. Kemudian yang kedua adalah desain alat bantu. Prinsip biomekanika juga digunakan dalam pembuatan prostesis dan ortosis. Prostesis itu adalah untuk menggantikan anggota tubuh yang hilang, seperti prostesis tungkai bawah pada pasien yang amputasi akibat kecelakaan, agar dapat berjalan kembali. Kemudian ortosis itu berfungsi untuk menstabilkan bagian tubuh yang cedera. Misalnya AFO untuk sprain pergelangan kaki berat agar gerak tidak berlebihan. Keduanya itu dirancang dengan beban yang ringan dan kuat seperti karbon fiber, titanium, atau termoplastik untuk mendukung fungsi gerak secara optimal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Miranti. Materi selanjutnya, next slide. Selanjutnya yaitu kesimpulan tentang materi yang telah kami sampaikan yang akan disampaikan oleh Mutiara Septiani. Kepada Mutiara disilakan. Baik, saya akan menyimpulkan tentang diskusi ini, yaitu tulang adalah material komposit alami yang kuat dan adaptif, tersusun dari kolagen, mineral, dan air. Komposisi ini memberikan tulang kekuatan, kelunturan, dan kemampuan untuk menahan beban. Sementara itu, sendi berfungsi sebagai penghubung antar tulang, memungkinkan gerakan tubuh. Biomekanika sendi melibatkan analisis gaya, momen, dan torsi yang bekerja pada sendi selama aktivitas. Pemahaman tentang biomekanika tulang dan sendi penting untuk menganalisis gerakan tubuh, mencegah cedera, dan merancang alat bantu gerak yang efektif. Baik, diserahkan kepada moderator lagi. Oke, terima kasih diucapkan kepada Mutiara. Next slide. Ini merupakan referensi yang telah kami gunakan untuk menyusun PPT dan juga menyusun makalah. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.